iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Seperti halnya manusia, tanaman juga memerlukan nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Nutrisi dasar yang dibutuhkan tanaman untuk berkembang secara maksimal dan menghasilkan buah adalah nutrisi kandungan NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nutrisi berkomitmen untuk memberikan makan masa depan, dan contoh bagusnya dapat dilihat di sini. Ditambang Ward Spring Phosphat, yang merupakan komponen penting yang dibutuhkan setiap orang. Proses produksi fosfat dimulai dengan terlebih dahulu memindahkan lapisan penutup dari atas ke lapisan matriks. Sebuah matriks adalah campuran pasir fosfat dan tanah liat dari kedalaman 10 hingga 30 kaki hingga bagian atas matriks sehingga mereka tahu apa yang mereka capai ke dalam itu. Mereka mengambil ember dan melihatnya untuk melihat apakah ada fosfat yang kita cari. Jika ya, dia akan ditambang matriks itu, memindahkan ke mobil. Kita menggunakan air bertekanan tinggi untuk menuangkannya ke dalam bubur dan kemudian kami memompanya ke pipa 20 inci. Kembali ke proses penggilingan. Matriks akan muncul di bagian atas pabrik dan ada kotak distribusi di sana dan memungkinkannya untuk memisahkan ke dalam kereta yang berbeda. Layar film utama adalah layar pertama yang Anda ditekan ketika Anda keluar dari kotak distribusi, sehingga akan menghapus terbanyak tanah liat dan banyak pasir yang lebih kecil, kemudian berpindah ke saringan getaran utama. Jadi di sana menggunakan air. Akan dicucinya, kami akan memisahkan produk berukuran 1/4 mm itu dan kemudian masuk ke dalam mesin cuci kayu sehingga benar-benar akan secara mekanis mencoba untuk memecah bagian-bagian yang lebih besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk ukurannya yang lebih padat. Akhirnya akan diumpankan ke pabrik aliran. Cara kerjanya adalah pertama-tama kita mengkondisikan umpan yang masuk ke dalam pengatur pH dan yang benar-benar mengikat fosfat dan memungkinkan fosfat menjadi lebih kecil ke badan inti sehingga benar-benar mengapung dan di atas dengan busa. Dayung mengikis busa dan mengandung batu fosfat di dalamnya. Setelah kita memiliki batu fosfat di tumpukan, kita akan mengambilnya dan dimindahkan ke pabrik kimia mereka. Saya akan mencampurkannya dengan sulfur yang menghasilkan gipsum dan asam fosfat. Setelah membuat asam fosfat, keduanya dapat dimasukkan ke dalam pakan ternak produk pupuk, produk makanan ringan, sesuatu yang pupuk fosfor yang paling banyak digunakan di dunia dan juga mengandung nitrogen 18%. Pada tahun 2019, total konsumsi pupuk fosfor di dunia bidang pertanian diperkirakan mencapai 17,2 juta ton. India adalah konsumen pertanian pupuk fosfor terbesar di dunia. 5 negara teratas yang menyumbang 92,01% pengguna pupuk fosfor adalah India, Amerika Serikat, Pakistan, Bangladesh, dan Turki. Bangsa Pakistan dalam pengguna urea di sektor pertanian adalah sekitar 11,81%. Fosfor juga diakui oleh sejumlah besar risalah referensi kimia sebagai zat berbahaya. Hal ini disebabkan oleh toksisitasnya, reaktivitas kimianya dengan banyak produksi reaksi potensial yang juga berbahaya, dan kecenderungan ekstrim terhadap pengapian. Namun, teks resmi mengenai bahan berbahaya gagal mempertimbangkan sifat mudah meledak di udara. Mereka memperingatkan bahwa fosfor membentuk sejumlah senyawa seperti fosfin, tri dan pentanahalida, tri dan tetra dan pentaoksida, asam oksi termasuk hipofosfor, ortofosfat, dan ortofosfor. Dan ada tidak diragukan lagi bahwa beberapa di antaranya diketahui dapat meledak. Ada beberapa macam fosfor. Yang pertama ada fosfor merah, fosfor putih, fosfor ungu, dan juga fosfor hitam. Dan yang paling berbahaya adalah fosfor putih, karena reaksi bahan ledakannya lebih cenderung lebih berbahaya karena dapat meledak jika ada oksigen. Penggunaan fosfor putih oleh Israel dalam operasi militer di Gaza dan Lebanon menempatkan warga sipil pada risiko cedera serius dan jangka panjang, kata Human Rights Watch dalam menulis rilis dokumen tanya jawab tentang fosfor putih. Human Rights yang diambil dari Lebanon dan Gaza masing-masing pada tanggal 10-11 Oktober menunjukkan beberapa ledakan fosfor putih yang ditembakkan artileri di pelabuhan kota Gaza dan 2 lokasi pedesaan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, dan mewawancarai 2 orang yang menggambarkan serangan di Gaza.